Technical View 17 Januari 2023 di jam 13.30 saya merekam video ini. Kita lihat di sini pound sterling sudah berada di 1.21990 dengan level terendah 1.21710 dan level tertinggi masih tertahan di 1.2212. Oke, kita review sejenak. Karena kemarin kita sempat memberikan rekomendasi untuk melakukan sell, meskipun sempat nyaris sentuh SL karena dia sempat terbang atau naik dulu, tapi ternyata gagal tembus di atas 1.22880, dan itu langsung ambruk dan terciptalah penurunan sampai level 1.2170. Oke, berarti nilai plusnya adalah kita sesuai dengan schedule, sesuai dengan rencana, kecurigaan terkait dengan hanging man berujung dengan ditutup bearish candle. Jadi kalau misalkan seperti ini, sebetulnya ini makin mengesahkan atau makin mengkonfirmasi terkait dengan penurunan yang kita curigai selama ini. Nah, hal tersebut juga menunjukkan kondisi internal atau domestik dari Inggris yang belum selesai. Artinya, kita masih berpotensi melihat pound sterling terancam dalam kasus penurunan. Nah, lalu kemudian level supportnya akan ada di berapa? Kalau saya sendiri melihat dari dua candle sebelumnya, berarti yang terdekat tanggal 13 Januari. Perhatikan saja level low 1.21490. Kalau sampai dia turun lebih rendah, maka kejar area 12 Januari. Level terendahnya adalah di kurang lebih 1.2084. Jadi 1.2149 dan 1.2084. Itulah teritori support yang wajib diwaspadai. Ada dua tahap di situ. Lalu kemudian di sisi kenaikan sendiri kita harus melihat dari sisi areal high-nya. Dan itu berarti 1.22470 tanggal 13 Januari. Ya, kita lihat di sini tanggal 12 Januari pun relatif sama karena dia berada di 1.2245. Jadi kita anggap saja 2245 ataupun 2240-an, ya itu adalah tanda-tanda kemungkinan yang harus ditembus. Dan yang kedua adalah 1.2288, cukup dekat, masih sekitar 40 poinan. Tapi pamungkasnya menurut saya kita harus awasi level ini, teman-teman. Ya, ini adalah level tertinggi di tanggal 5 Desember 2022, yaitu 2343. Jadi selama kenaikan tersebut tidak mampu naik di atas level ini, maka kemungkinan potensinya kecenderungannya adalah kembali turun. Meskipun untuk penurunan sendiri, kita belum bisa menantikan level yang cukup agresif terkait dengan data ekonomi. Siang ini kemungkinan baru akan fokus dengan data sektor pekerjaan. Sementara yang paling penting adalah data inflasi yang baru akan dirilis di hari Rabu, sehingga kita tidak bisa memperkirakan ini akan agresif atau tidak. Tapi kalaupun terjadi penurunan, oke, seperti biasa kembali fokusnya adalah MA200 di 1.1991 untuk saat ini. Ya, tertuju kepada grafik keempat, apa yang kita curigai waktu kemarin kita bahas di live streaming hari Senin, ternyata betul adanya, bahwasanya terkait dengan, ya ini adalah kita curigai sebagai bearish divergence, betul confirm terjadi, dan lagi-lagi, terkait dengan divergence, kita tidak pernah bisa menentukan level targetnya. Tapi kurang lebih dengan level support yang ada, saya rasa itu sudah cukup bagus. Dan sekarang saya menantikan pullback. Pullbacknya diharapkan tidak terlalu lebih tinggi atau tidak diharapkan terlalu tinggi. Jadi kita anggap saja, kalaupun terjadi kenaikan, itu hanya sekedar istirahat sementara, lalu kemudian dia terjadi penurunan. Dan berarti target terdekatnya, kita harapkan muncul 1.21169 atau kurang lebih 1.2117 ya. Sementara untuk stop loss ataupun level yang dianggap sebagai reversal untuk jangka pendek, maka kita harapkan kenaikan di atas level 2288. Saya tidak mencantumkan 2240, kenapa? Karena itu terlampau dekat dan masih relatif relevan untuk melibatkan 2288. Jadi, saran saya, kalaupun Anda ingin merubah strategi menjadi buy, saran saya adalah tunggu sampai dia tembus 2288. Nah, selanjutnya kalau Anda masih ingin bertahan untuk sell, pastikan dia betul-betul tembus 1.2116 untuk kemungkinan peluang 1.2064. Di sisi lain, proyeksi dari pergerakan crude oil untuk weekly kita sudah bicara di live streaming, silahkan cek rekamannya. Dan kali ini kita lihat dari grafik daily teman-teman, yang ternyata kembali tertahan di bawah level resisten. Ya, ada dua hal di situ. Kalau kita tarik seperti ini, berarti kita asumsikan bahwa kita sedang menantikan proses dari penembusan resisten neckline dari pola yang kita curigai sebagai inverse head and shoulder. Itu berarti selama dia tidak tembus di atas level 80 atau 82, kita anggap dia masih tetap confirm untuk bisa kembali turun. Itu berarti juga mengancam pola inverse head and shoulder tersebut. Nah, di sisi lain, yang kedua, kalau kita tarik garis tambahan dari level bottom ke level ini, maka yang sedang kita lihat adalah
triangle, di mana symmetrical triangle memiliki kesempatan yang sama antara bullish maupun bearish. Jadi mana yang akan Anda pegang? Kalaupun misalkan Anda pegang ini adalah symmetrical triangle, hati-hati, penurunan yang ada di bawah 75 itu adalah tanda-tanda dia akan kembali bearish. Tapi kalau memang ternyata dia masih tetap di dalam area triangle, masih punya kesempatan yang sama untuk tembus bagian atas. Dan bahkan kalaupun kita anggap candle kemarin ditutup dengan bearish, kemudian ini adalah dark cloud cover, maka kemungkinan posisinya adalah penurunan. Tapi penurunan juga tidak diharapkan untuk turun lebih lanjut di bawah 75. So, inverse head and shoulder ataupun triangle masih punya kesempatan yang sama. Nah, terakhir kalau kita lihat dari sisi grafik H4-nya, oke, saya pindahkan Fibonacci retracement-nya. Saya gunakan yang terbaru adalah tarikan dari bawah atau bottom menuju puncaknya. Dan puncaknya kita anggap yang tercapai kemarin, ya kurang lebih di sini 80.17. Artinya selama dia tidak punya kemampuan untuk menerombak ataupun tembus di atas 80.17, berarti kita anggap dia akan relatif turun. Oke, untuk bottomnya sendiri Anda bisa tarik dari 72.45 level tertentu atau swing low terakhir yang ini. Ini berarti ada di 73.82. Oke, untuk yang terdekat saja, berarti kita asumsikan kalaupun misalkan terjadi kenaikan, in case kenaikan pun tertahan 79.45, itulah sebetulnya kondisi yang sangat bagus untuk pola penurunan. Itu sebabnya hari ini sebetulnya skema ataupun target kami adalah melakukan sell di 79 ataupun 79.20. Sampai saat ini saat proses shooting masih tetap bertahan tertingginya 79.48 dan kita tunggu sampai target pertama saja terlebih dulu 78.00, karena untuk target kedua kelihatannya bisa saja tidak muncul atau bahkan tidak tersentuh. Di sisi lain Anda juga bisa saja tarik area trendline seperti ini. Nah, ini sebagai alat bantu, atau yang kedua dari sisi ini. Nah, ini pun bisa Anda gunakan. Artinya selama dia tidak tembus di bawah 50% atau bahkan 61.8%, yang kebetulan dia bertepatan di zona trendline, maka kita harapkan ini nantinya akan terjadi pantulan naik. Artinya, kalau memang penurunan sudah terjadi sampai level 77 atau bahkan 76, sebetulnya Anda punya kesempatan yang paling bagus untuk lakukan buy di area tersebut. Yang tak kalah menarik lagi adalah gold, di mana posisi gold sampai saat ini berada di level 1909.60 dan sempat sentuh level low ya 1907.90. Kita akan lihat di sini teman-teman. Posisinya saya menggunakan saja grafik H4, di mana posisi grafik H4-nya kondisinya kita sedang berada di kisaran FE 100% dan juga FE 61.8%. Ya, 61.8% ataupun 100% ini adalah Fibonacci expansion setelah terjadinya kenaikan tembus di atas FR atau Fibonacci retracement 1886 beberapa waktu yang silam atau kurang lebih minggu lalu. Nah, artinya saat dia sudah terjadi kenaikan seperti ini, kita hanya berharap bahwa dia akan cenderung bergerak di kisaran ini. Ya, saya anggap saja dia akan sideways di situ, karena yang diperlukan adalah perhatian khusus kepada Fed speaker, karena Fed speaker masih bisa mengganggu untuk pola kenaikannya. Kita belum tahu apakah mereka sudah bisa beralih kepada sisi less hawkish atau tetap dalam sisi hawkish. Kalau tetap dalam sisi hawkish, maka yang terjadi adalah penurunan lebih lanjut, bahkan kembali mengancam level 1886. Of course, I will be deal on that. Tapi kalau ternyata pernyataannya mulai kepada less hawkish, maka yang akan kita lihat adalah potensinya dia kecenderungannya tembus level Fibonacci expansion 100%, yaitu 1927. Dan berapa target kelanjutan dari kenaikan tersebut? Kalau ternyata Anda perhatikan, Fibonacci expansion 100%, selanjutnya adalah 161.8%. Dan inilah yang kita nantikan dan juga pernah kita bahas di Market Outlook 2023 di tanggal 15 Desember, webinar Agrona Trader Incubator. Yang kebetulan juga target ini adalah sebagai target dari pola yang dicurigai inverse head and shoulder di grafik weekly. So, saya masih tetap pegang bullish, karena minggu ini kita masih berhadapan dengan Imlek, kemungkinan tingkat permintaan juga masih tetap kokoh, dan bahkan diharapkan meningkat. Lalu kemudian mungkin Fed speaker diperkirakan bisa mempertimbangkan untuk less hawkish karena sudah ditandai oleh atau diawali oleh Raphael Bostic minggu lalu, dan data inflasi yang relatif lunak bisa memberikan harapan tersebut. Tapi hal tersebut bisa saja berubah kalau ternyata mayoritas dari Fed masih tetap hawkish ya. Jadi kita harus tetap hati-hati. Hanya saja dari skema yang tadi sempat kita gambarkan, ekspektasi untuk 2 minggu ke depan berarti bertarung antara potensi negatif statement dari Fed dengan potensi permintaan emas
dikaitkan dengan Imlek China. So, kalau kita perhatikan di grafik daily, memang kemarin pun kita sudah sempat ingatkan. Kita berharap candlestick ditutup dengan bearish ataupun doji candle supaya nantinya ada potensi dari correction. Untuk koreksinya sendiri, memang juga sudah kita perkirakan. Jadi setelah penembusan di atas level resisten ini, kita berharap polanya akan seperti itu. Berarti yang kita harapkan setelah kenaikan ini, dia turun sejenak, istirahat sejenak dari pola bullishnya, kemudian nanti akan ada bounty hunter yang mendorong kenaikan. Well, at least ini butuh proses dan tidak langsung serta-merta dalam 1 atau 2 hari. Yang terpenting adalah minggu ini semua akan terfokus pada Imlek ataupun Fed Speaker. Dan terakhir di grafik H1-nya juga menunjukkan teritori yang sama. Kita masih tetap bisa menggunakan FR dan juga areal dari trend line support. Artinya, saya masih tetap berharap areal 1901-1907 ini tidak ditembus, sehingga nantinya yang akan kita dapatkan adalah pola penurunan sebagai correction, dan koreksinya langsung tertahan di 38.2% ataupun 50%, kemudian dia bisa kembali rebound. Walaupun saya tidak berharap atau belum melihat ada potensi kenaikan di atas 1928, tapi saya rasa areal ini masih cukup cocok untuk melakukan buy dengan asumsi bahwasanya usahakan antisipasi jangan pernah lihat dia penembusan di bawah 61.8%. Kalau sampai dia tembus di 61.8%, maka ini akan memicu terkait dengan perubahan tren yang lebih signifikan walaupun hanya jangka pendek. Tapi kalau misalkan hanya sentuh 50% atau misalkan dia tembus level katakanlah ini garis trend line, maka yang diharapkan nantinya mungkin level 50% inilah yang akan menahan penurunan sehingga kita bisa saja atau masih bisa melihat rebound di titik 50% tersebut. Well, apapun itu, gunakan stop loss dan itulah yang kami coba upayakan bahwa hari ini kami mengincar zona buy di 1905-1907 walaupun sampai jam 147 kita masih lihat low-nya 1907.90, tapi it's okay, areanya masih cukup dekat. Yang terpenting adalah pemasangan stop loss 1899, walaupun secara ideal sebetulnya kita boleh saja tahan posisi atau pasang SL di bawah 61.8%. Itu yang paling ideal. Berarti harusnya di bawah 1894. Well, semuanya ditentukan dengan trading plan masing-masing dan juga kondisi ekuitas. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.